请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam, Sisyong Seje. Sebelum kita memulai pembacaan kita intisari ya pada malam ini, kita mulai dengan doa. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Agar hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, baik, Sisyong Seje. Jadi, kan ya kepada tim Sin Pak Siang
ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, dan yang turut mensukseskan ya uh, kita acara belajar bersama, dan saya sendiri ya Amir Sumardi ya. Jadi malam ini juga menjalin jodoh baik ya dengan Sesiong Secie karena menggantikan Sesiong Johar ya. Dan saya ditemani oleh Sunardi Sesiong dari Tanjung Balai. Silakan Sesiong. Ya, selamat malam Susyong Suje, Amitopo. Cảm ơn Sang Rừng Khai Sơ, cảm ơn Susyong Suje yang penuh sukacita yang ikut Sinpasyang ya. Begitu juga dengan seluruh tim Sinpasyang yang tidak bisa disebutkan satu-satu ya Susyong ya. Ya. Ya, Semoga semua orang, semua makhluk penuh sukacita, penuh kebahagiaan dalam menghirup harumnya Dharma di malam hari ini ya Susyong ya. Oke. ya baik Sesiong. Jadi malam ini kita di episode 1536 ya, Ya, siap dengan Susyong. judul hendaknya sadar kalau batin semula adalah mendalam dan hening abadi. Kita mulai ya dengan catatan tangan dari Master. Kalau ditanya seperti apakah batin itu, batin pada dasarnya tidak dicemari oleh rupa. Selain itu juga tidak panjang ataupun pendek. Batin yang berdiam pada dasarnya tidak datang ataupun pergi, bukan murni atau ternoda, tidak muncul atau lenyap, mendalam, jernih, dan hening abadi. Inilah wujud dari batin semula, juga merupakan tubuh semula, itulah tubuh Buddha. Oke, kita lanjut dengan item pertama. Kalau kalau ditanyakan seperti apakah batin itu, batin pada dasarnya tidak dicemari oleh rupa karena tak berwujud. Karena tidak berwujud, maka tidak perlu melekat pada panjang dan pendek. Pada dasarnya batin adalah tanpa wujud dan tanpa jejak, tidak datang, tidak pergi. Hendaknya memunculkan batin yang tiada kemelekatan pada apapun, bukan murni atau ternoda, tidak muncul atau lenyap. Ada dan tiada adalah sesuatu yang saling berhubungan. Pada mulanya ada, sekarang menjadi tiada. Semua itu hanyalah kesadaran. Selamanya adalah kosong. Jadi, mendalam, jernih, dan hening abadi. Luas tanpa batas, sangat hening. Inilah wujud dari batin semula. Batin ini hanyalah sebuah gambaran mengikuti panjang pendek dari pemikiran kita. Oleh karena itu, Sang Buddha baru bisa berkata seperti ini. Segalanya tercipta oleh batin, seperti semua Buddha dari 3 masa. Dharma juga tidak pernah membedakan panjang dan pendek. Dharma juga tidak ada wujud dan rupa tercemar, sehingga secara alami batin tidak pernah pergi, tidak pernah datang. Jadi ini saya coba pahami ya mengenai batin ini ya, di mana Master ya dalam setiap ceramahnya ditutupi dengan perkataan Toyong Sin ya, artinya ya kita perlu bersungguh hati ya. Jadi bersungguh hati itu tentunya batin itu merupakan ya hati ya. Cuma di dalam item ini disebutkan bahwasannya batin itu ada dan tiada ya. Jadi itu kita diajak Master ya untuk bertanya pada diri kita sendiri ya. Di mana batin kita berada?
ya. Jadi dalam hal ini ya di item pertama ini bahwasanya ya batin kita itu kadang ada, itu kadang tiada, ya. Jadi saya coba simpulkan ya bahwasanya perkataan batin ini merupakan ya perkataan daripada dharma. Karena dharma itu juga ya cengkung miao yu ya. Itu dia kadang ada dan kadang itu tiada ya. Tapi sewaktu dia tiada itu ataupun hampa itu adalah sesuatu yang bisa menakjubkan. Ya, jadi tentunya coba saya pahami bahwasanya ya toyong sin itu artinya ya selalu kita dalam melakukan hal itu ya praktekkanlah dengan dharma. Oke, baik kita lanjut di item kedua. Kita harus merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Sebenarnya kita menggunakan kebijaksanaan di dalam kehidupan di dunia atau menggunakan kesadaran pikiran dalam kehidupan di dunia. Segalanya adalah diciptakan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Apa yang diciptakan oleh tubuh manusia awam adalah ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam. Tubuh semula kita adalah tubuh Buddha. Itu adalah kebijaksanaan. Dilengkapi dengan 4 kebijaksanaan, ini adalah tubuh Buddha. Tergantung kita ingin menggunakan tubuh manusia awam atau ingin menggunakan tubuh Buddha. Semua ini diungkapkan melalui bagaimana kita menghadapi orang dan menangani masalah. Jadi ini tentunya ya di dalam kehidupan kita ya sehari-hari ya kita selalu menemui ya orang-orang di lingkungan kita ya baik yang lama maupun yang baru. Bagaimana cara kita menghadapi mereka dan bagaimana kita menghadapi masalah atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tentunya kita selalu memakai kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan ataupun cehui yang dalam diri kita sendiri itu terbentuk ya dari kesadaran-kesadaran. Ya, di mana kesadaran-kesadaran ini berada tentunya dari kita mendengarkan dharma. Ya, jadi ada kalanya kesadaran itu ya dalam pikiran ya maupun dalam tubuh ataupun ucapan. Ya, ada kalanya ya semua itu hanya kita terungkap itu ataupun bersumber dari cara kita berpikir ataupun logika kita. Ya, tentunya di dalam hal ini ya Master mengajak kita ya untuk bagaimana kita menggunakan logika dan batin kita secara bersamaan. Ya, tentunya juga ya kita juga mengetahui bahwasannya nafsu, benci, asmara dan dendam itu adalah ya itu adalah xiao ai ya, dalam arti bukan ta'ai ya, bukan cinta yang universal. Jadi itu xiao ai itu merupakan nafsu, benci, asmara dan dendam. Oke, kita lanjut di item ketiga. Oke, naskah sutra. Pada ketika ini, ayah mereka pulang ke rumah. Dikarenakan para putranya meminum racun, sebagian telah kehilangan batin semula, sedangkan lainnya tidak kehilangan. Ini ada di Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tahagata. Pada ketika itu, pada ketika ini, ayah mereka pulang ke rumah. Sebagai perumpamaan kalau saat jalinan karma dengan dunia ini telah matang, Buddha akan merespon pada jalinan jodoh dengan menampakkan wujud. Ayah mereka pulang ke rumah. Sebagai perumpamaan kalau Buddha kembali merespon pada jalinan jodoh dengan menampakkan kelahiran di dunia ini. Ini adalah memberi manfaat dengan wujud, tidak dilahirkan, tetapi menampakkan kelahiran. Oke, lanjut ke item ketiga.
Buddha Sakyamuni lahir ke dunia, mencapai kebudayaan dan telah membabarkan Dharma. Ini ibarat ayah mereka pulang ke rumah. Pada era tanpa Buddha, berarti Sang Buddha telah pergi jauh ke tempat lain. Sama seperti orang tua dari 3 kelompok alam ini sudah pergi menuju ke tempat lain. Jika jalinan jodoh matang kembali, urusan di tempat lain telah selesai. Jalinan jodoh untuk pulang kembali telah matang lagi. Dengan sendirinya, dia akan kembali. Ini adalah sebuah perumpamaan untuk menampakkan Buddha kembali merespon pada jalinan jodoh. Mengulangi lagi, merespon jalinan jodoh ini muncul kembali di dunia. Telah datang lagi, maka dengan menampakkan kelahiran di dunia ini, lahir di dunia saha. Oleh karena itu, perumpamaan Buddha kembali merespon pada jalinan jodoh dengan menampakkan kelahiran di dunia ini. Ini adalah memberi manfaat dengan wujud. Adalah memberi manfaat, menampakkan wujud ini datang ke dunia. Adalah untuk memberi manfaat bagi dunia ini, membabarkan Dharma untuk semua orang, agar setiap orang dapat memahami, sehingga tidak dilahirkan, tetapi menampakkan kelahiran. Buddha pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Oke, ini saya coba pahami ya bahwasanya di dalam menyampaikan Dharma ya, tentunya dipakai perumpamaan-perumpamaan. Ya, bahwasanya dalam item ini ya ayah itu ya seperti Buddha ya, itu dia pulang ke rumah dan dia melihat anak-anaknya sedang minum racun. Ya, dalam arti ya seperti kondisi sekarang ini ya. Jadi masyarakat ya itu ya boleh dibilang sangat enjoy ya, ya enjoy the life ya. Jadi Dharma itu seakan-akan ya tidak penting ya, sehingga orang yang berjodoh dengan Dharma seperti kita ya Lerawan Suci ya, itu juga tergantung ke jodohnya masing-masing ya. Akan tetapi dalam hal ini ya Buddha sebelum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha tentunya juga telah lahir dan kembali lagi, dan tentunya kita yakin ya bahwasanya Buddha itu ya akan kembali lagi ya menampakkan di dunia ini tanpa melalui kelahiran. Oke, untuk item selanjutnya ya dipersilakan Sunadi Sesiong Cảm ơn. Cảm ơn Sosiong. Guna menuntun semua makhluk, makanya Buddha datang kembali ke dunia ini sebagai rumah dari samsara. Juga menjelaskan kalau tanah di mana Buddha menampakkan wujud sebagai rumah, Buddha menampakkan 8 fase menuju kebudayaan di dunia ini. Makanya menjadikan dunia ini sebagai rumahnya. Ini adalah perumpamaan daripada mencapai pencerahan demi menyelamatkan semua makhluk. Di tempat ini, sejak lahir sampai dewasa, segala yang dipahami tentang ketidakkekalan, penderitaan, dan kekosongan, melihat ketidaksetaraan dalam kehidupan, ini adalah menunjukkan di dunia saha, melihat para makhluk ini telah dirasuki racun jahat. Para makhluk ini telah dipenuhi kerisauan, telah mengakumulasikan kerisauan dan noda batin dalam kurun waktu yang lama. Konsep pemikiran yang menyimpang mengakumulasikan dari kehidupan demi kehidupan. Ini adalah racun jahat telah menyerang ke dalam sampai niat batin pun seluruhnya menyimpang. Nah, kalau sedikit saya simpulkan Sesiong Suci ya, di sini Sang Buddha kembali ke dunia ini yaitu Sang Buddha Sakyamuni ya. Jadi yang dimaksud dengan makhluk yang telah dirasuki oleh racun jahat, kita bisa melihat ya Sesiong Suci ya, selama ini di sekitaran kita banyak teman-teman, keluarga, famili yang lain ya, kadang-kadang kita berusaha untuk memberikan
pandangan-pandangan ya tentang bagaimana dalam mengatasi kerisauan dan noda-noda batin yang ada di dalam diri itu. Nah, itu banyak orang yang masih belum mempunyai jodoh ya dengan kita ya. Salah satunya nih uh, tergabung ke dalam relawan suci. Nah, mereka itu rata-rata itu masih nyaman di zona kebiasaan mereka ya. Ini sehingga mereka itu masih asik dengan semua kerisauan yang mereka tidak sadari kan. Karena itu nanti jangka waktu panjang itu akan terasa kembali pada saat mereka eh, gimana kira-kira di saat diserang masalah ya mungkin gitu Susyong Sujian. Jadi saat sekarang ini mungkin banyak orang-orang di sekitaran kita yang masih masih nyaman dengan kondisinya itu ya. Jadi itu yang tadi dibilangkan telah dirasuki racun jahat. Itu banyak yang tak disadari oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, sekedar itu yang bisa saya simpulkan ya Susyong Sujian ya. Oke, lanjut ke poin 5. Orang yang tidak kehilangan batin telah berputar-putar di dunia. Namun dia tahu tentang jalinan jodoh pada masa kehidupan lampau sehingga memahami jelas bahwa ini semua adalah sebab akibat dan buah balasan. Di kehidupan ini, meski baik-baik menjalin jodoh baik dengan orang lain, tidak boleh menciptakan karma buruk lagi. Mesti menjaga, mesti menjaga batin dengan baik, tidak bingung akan sifat semula. Begitu mendengar, bisa seketika memahami. Bahkan ketika mendengarkan, memperoleh sukacita di dalam Dharma, dan mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jadi seperti orang-orang dengan akar kebajikan yang tertanam dalam apabila bertemu dengan masa Buddha menampakkan diri di dunia ini, akan menerimanya dengan sangat cepat. Kita harus menjaga dengan baik, mengubah segala kesadaran pikiran menjadi 4 kebijaksanaan. Nah, contohnya kita ya Sesung Sucie, kita semua ini memiliki jalinan jodoh yang baik dengan Dharma, ya dengan Sangren yang begitu antusiasnya terus mengingatkan kepada kita, uh, jangan pernah tanpa ada kesadaran melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi kita jangan lagi menciptakan karma-karma buruk sekecil apapun. Jadi ya Master selalu terus mengingatkan kepada kita, menyadari apapun yang kita lakukan, ya kita tetap jangan melupakan sifat semula yang tadi murni tadi ya. Karena batin ini kan yang dari awal tadi dikatakan batin ini ada dan tiada. Jadi batin ini tidak ada murni dan tidak murni gitu ya. Jadi kita harus bisa mempunyai jalinan jodoh yang baik ini dengan semua orang di sekitaran kita. Nah, terutama ini Sesyong Suci sekalian kita semua yang tergabung di dalam satu keluarga besar Ceci ini ya. Jadi selalu bisa saling bergotong ya, melakukan satu perbuatan yang baik gitulah Sesyong Suci ya. Jadi di mana kita di sini banyak mendengarkan sifasyang, di mana Dharma yang diurai kembali oleh Master. Nah, kita seketika mendengar aja kita mudah memahami. Jadi di dalam memahami ini kita kan langsung mempraktekkan apa yang harus kita bisa rasakan ya kan. Nah, jadi kita terjun ke keramaian ini salah satu kan di sini kita mendengar dan kita bisa memahami, kita bisa memperoleh sukacita di dalam setiap berbuat sesuatu yang baik ya, sesungguhnya gitu ya. Jadi apa yang tertanam di dalam diri kita yang baik itu ya harus terus kita tingkatkan sesungguhnya. Jadi kita jangan lupa ya seperti Master pernah di dalam buku Master itu kan ada ya 4 usaha benar ya sesungguhnya ya. Jadi segala niat jahat yang sudah timbul itu harus dihentikan. Nah, kemudian kita harus mencegah ya, mencegah niat jelek yang belum timbul itu jangan lagi sampai dia muncul. Nah, kemudian kita harus tumbuhkan niat baik yang belum timbul. Demikian juga dengan niat baik yang sudah timbul itu ya harus dia kembangkan lah. Ya kan, sesungguhnya kita kembangkan semua dengan yang positif ya. Jadi di situ kita bisa membentuk jalinan jodoh yang baik dengan semua.
Karena di sini kita katakan semua ini adalah satu keluarga ya, Sesung Seje ya. Oke, next ke poin 6. Oke. Orang-orang yang kehilangan ataupun yang tidak kehilangan, mereka tamak dan melekat pada 5 nafsu indriawi dari Triloka. Sehingga kehilangan akar kebajikan dari 3 kendaraan yang telah pun ditanam sebelumnya. Itu sebabnya Buddha menyatakan memasuki parinibbana pada orang-orang ini. Meskipun tidak memasuki parinibbana, sebagian meskipun melekat pada 5 nafsu indriawi, namun tidak kehilangan akar kebajikan dari 3 kendaraan. Ada yang memiliki kapasitas unggul dan rendah. Buddha memang tidak dilahirkan, tetapi menampakkan kelahiran bagi orang-orang ini. Pada periode tiada ajaran Buddha karena jalinan jodoh para makhluk masih belum matang, para makhluk masih tersesat. Kapasitasnya belum terpadu sehingga belum muncul Buddha di dunia. Bila secara perlahan-lahan jalinan jodoh manusia perlahan-lahan terakumulasi, pada kapasitas besar kecil ini mulai ada niat untuk menuju kebajikan. Menerima dharma, jalinan jodoh ini bila telah matang dengan sendirinya, Buddha akan muncul di dunia. Nah, jadi Sosong Seje kita paham pada akar nafsu indriawi ya. Jadi memang kita selalu terus diingatkan jangan sampai kita jangan sampai kita itu ya lepas kontrol sampai melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Nah, jadi di dalam agar tidak keluar dari hal-hal yang tidak baik ya memang kita selalu diingatkan oleh master menyadari semuanya gitu ya sesungguhnya ya. Oke, lanjut. Sesyong, Amir. Ya, kan ya, Sesyong saja. Ya, kanten ya, Ya, Sunan di Sesiong. Jadi kita berkenalan di udara ya di Sesiong ya. dunia maya Sesyong. Ya, jadi itulah ya sebagai lerawan itu ya tentunya kita mempunyai jodoh baik ya. Jadi saling mengenal ya di komunitas ya. Dan kita juga belajar ya bagaimana kita tercipta suatu hubungan yang harmonis ya di antara sesama kita. Oke, baik Sesiong Sece. Uh, Kalau ada yang ya ingin berbagi ya, Ya, berbagi ya sharing ya Sesyong. jadi berbagi itu sharing itu sebetulnya berbagi ya. Jadi berbagi itu ya ah, banyak yang dapat kita lakukan ya. Jadi salah satunya juga dengan berbagi. Jadi berbagi ya berbagi dharma ataupun berbagi pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi juga kita berusaha ya memahami ya ataupun dengan kondisi-kondisi yang ditanyakan. Silakan ya Sesiong Suci. Kalau yang ingin berbagi dengan kita, baik Vivilian Suci, dipersilakan. Cảm ya. Kang Eng Sandung Kaisu, maaf ya tadi tidak bisa unmute. Kang Eng Sesiong Secie, Kang Eng Amir dan siapa ya sorry. Ya, Sunardi Sesiong. Sunarjong, oke. Iya, kan ya. Naskah Sutra. Pada ketika itu, ayah mereka pulang ke rumah. Dikarenakan para putranya meminum racun, sebagian telah kehilangan batin semula, sedangkan lainnya tidak kehilangan. Ini
adalah perumpamaan. Saat jalinan karma dengan dunia ini telah matang, Buddha akan merespon pada jalinan jodoh dengan menampakkan wujud kelahiran di dunia ini. Ini memberi manfaat dengan wujud tidak dilahirkan tetapi menampakkan kelahiran. Ini perumpamaan mencapai pencerahan demi menyelamatkan semua makhluk. Buddha melihat semua makhluk. Sebagian dirasuki racun jahat, sebagian masih belum kehilangan batin semula. Dikatakan kalau menerima ajaran sesat adalah meminum racun. Para makhluk yang berputar-putar di dalam samsara, namun memahami jelas akan benih sebab lampau dan tidak bingung akan sifat semula, ini adalah mereka yang tidak kehilangan batin. Orang-orang dengan akar kebajikan yang tertanam dalam, apabila bertemu dengan masa Buddha menampakkan diri di dunia ini, mereka akan meyakini dan menerimanya dengan sukacita. Inilah bukti kalau mereka itu tidak kehilangan batin. Orang-orang yang kehilangan ataupun tidak kehilangan, mereka itu tamak dan melekat pada 5 nafsu indrawi dari Triloka. Sehingga kehilangan akar kebajikan dari 3 kendaraan yang telah ditanam sebelumnya. Itu sebabnya Buddha menyatakan memasuki parinirvana pada orang-orang ini meskipun tidak memasuki parinirvana. Sebagian meskipun melekat pada 5 nafsu indrawi, namun tidak kehilangan akar kebajikan dari 3 kendaraan yang ada. Karena mereka ada yang memiliki kapasitas memang tidak dilahirkan, tetapi kelahiran bagi orang-orang ini. Segala sesuatunya itu oleh batin, seperti semua Buddha dari 3 masa. Dengan mengubah kebiasaan buruk dari sebersih pikiran ini, dan juga terhadap orang, masalah, dan benda, dan juga setiap orang memiliki jalinan jodoh seperti ini. Sehingga kita harus menghargai jalinan jodoh ini dan selalu menyadari yang salah. Dan juga melakukan pengasuhan diri, yaitu kita selalu introspeksi diri dan juga kita selalu harus menyadari apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita perbuat. Karena inilah kita menentukan bahwa batin yang berdiam ini haruslah murni dan juga jernih, dan juga kita kembali ke hakikat tata kita. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kang En ya, Viviliang Suci ya, yang selalu ya sharing ya dengan dharma-dharma ya yang diambil ya dari bab tersebut. Oke, jadi ini ya Sesiong Sunardi ya, Ya, tadi sosial. mengenai 5 racun ya, ya saya juga Google kembali ya, saya juga nggak ingat ya, itu adalah kesombongan, keraguan, ya, ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Jadi dalam momen seperti ini ya, kita sharing-sharing itu sebetulnya ya selain kita sharing tentang Dharma, kita juga bisa sharing ya tentang istilahnya pertobatan kita, ya kan? Karena dengan men-sharingkannya di depan orang banyak ya, seperti peserta pada hari ini ada 80 orang ya, tentunya ya kita sudah melakukan pertobatan ya dengan air Dharma. Ya, karena bagian daripada Dharma itu adalah juga kita menyadari kesalahan yang telah kita lakukan ya. Tentunya ya saya mulai dulu ya Sesiong ya, karena saya yang mengambil topik ini ya, tentunya di dalam
kita menjalani karir ya. Jadi kita itu tentunya di lingkungan kita bekerja ya. Ya, tentunya kita selalu bersaing ya. Jadi kalau kita tidak bersaing dengan lingkungan kita ya, tentunya kita itu kerja itu ya tidak menunjukkan suatu prestasi ya. Jadi ada kalanya persaingan itu ya, itu ada kadang kita berhasil ya. Tentunya ya timbullah rasa kesombongan kita ya karena kita berhasil, dan juga ada yang tidak berhasil ya. Tetapi ya kalau kita berhasil ya setelah kita mendalami dharma ya, keberhasilan kita itu kita tidak rahasiakan formulanya ya. Bagaimana formula tersebut bisa menjadi kita berhasil ya, dengan kita tidak kita dengan kita membagikannya, memberitahukannya kepada tim yang tidak berhasil. Jadi itu tentunya men-sharingkan apa yang, karena kita di dalam dunia suci ya, ya Master selalu mengajak kita itu sharing ya. Dalam arti sharing itu sebetulnya adalah kita me- merenung ya, merenung apa yang sudah kita lakukan, dan kita juga mencontoh ya apa yang dilakukan relawan lain ya. Karena jodoh setiap relawan itu di dunia suci itu berbeda-beda ya. Akan tetapi ya dari sharing-sharing tersebut ya tentunya kita bisa memahami relawan tersebut, kita bisa memahami ya, dan kita bisa mendapat inspirasi apa yang dilakukan relawan tersebut. Jadi mungkin Sunadi Sesiong boleh sharing ya, kalau di Tanjung Balai ini biasanya Sesiong aktif di bidang apa, Sesiong di misi apa? Silakan Sesiong. Ya, Sesiong. Kalau di dunia suci sendiri, Sesiong, kalau saya sendiri gado-gado juga, Sesiong. Semuanya dijalani, Sesiong. Ada Baik ya Sesiong. kan amalnya. Nah, ini untuk saat ini kita lagi berpikir untuk mencoba membuka pelestarian lingkungannya, Sesiong. Kalau amal kita kan berjalan, Sesiong. Nah, tadi pagi kita pun baru melakukan eh, donor darah, Sesiong. Jadi tadi pagi kita pun baru melakukan kegiatan rutin lah, Sesiong ya. Jadi kalau untuk dunia suci di Tanjung Balai udah udah cukup baik, Sesiong. Kalau saya sendiri di semua sih, Sesiong, nanti eh, berkas dokumentasinya itu pun semua nanti kirim ke Medan, kita tangani lah, Sesiong. Jadi nggak milih-milih, Sesiong, apa yang mau dikerjain ya kami kerjakan, Sesiong. Oke, baik Iya, Sesiong. Jadi ya ini mungkin juga di Lerawan ya, di Tanjung Balai itu iya, belum begitu banyak ya, sehingga mesti bisa rangkap semua ya Sesiong ya. iya, Sesiong. Ya, baik, ini ada Gunawati Secie. Gunawati Suci ya, silakan. Resign silakan Secie. Kakak, Malam, selamat malam, Ya, Amin, malam. Sunardi Ya, Sesiung, malam Suci. dan Sangren Kaise, malam Sesiung Secemen, saya menunggu-nunggu yang sharing, kok nggak ada ya, saya pikir ya sudahlah, saya ambil kesempatan ini ya. Kalau berbicara masalah batin ya, memang tadi dikatakan batin apa sih itu? Adanya di mana sih itu? Ya kadang-kadang memang ya ada, ada tiada ya. Ya itulah seperti dharma ya. Orang mengatakan dharma itu seperti apa? Bisa dilihat tidak sih? Nah, ya, ya itulah batin pun seperti itu ya. Kalau berbicara masalah batin, memang kita ya makhluk awam yang saat ini sedang belajar ya, sedang melatih diri untuk menjadi orang yang selalu sadar. Kita ingin batin kita ini ya eh, pada mulanya itu memiliki hakikat sejati ya.
bersih, hening ya. Tapi karena setiap hari di dalam kehidupan kita selalu bertemu ya dengan selalu berinteraksi dengan manusia, dengan masalah, dengan benda. Jadi ya terjadi gejolak ya, terjadi rasa suka dan tidak suka ya. Nah disitulah ya mulai akhirnya timbul ya risauan ya. Dari mana sebetulnya gejolak atau suka tidak suka itu bisa muncul? Ya itu ya dari pikiran kita, dari ucapan kita, perbuatan kita, ya. Kemudian juga dari 5 racun tadi ya. Wah saya nggak suka sama si A. Ada timbul kebencian ya, ada timbul keserakahan ya. Kemudian tidak bisa membedakan ini benar, ini tidak benar, atau ini benar, ini salah ya. Kita memiliki sifat kesombongan ya, keangkuhan. Juga kita mempunyai ragu-raguan ya. Nah itulah memang ya sangat sulit ya batin bergejolak. Walaupun kita sering mendengar, kemudian berusaha mau memahaminya ya, tapi kadang-kadang ya sangat sulit ya bagaimana menjadikan batin ini menjadikan batin yang hening, batin yang jernih ya. Ya memang harus kita pelajari ya, harus kita praktekkan ya. Itulah kenapa kita harus terjun ke tengah masyarakat. Nah nanti di situ ya terjadi gesekan-gesekan ya antara manusia ya, tapi kemudian bermasalah-masalah ya, baik itu masalah kecil atau besar ya. Disitulah ya kita akan bisa mensiasati batin kita. Apakah saya kuat menghadapi orang-orang yang seperti ini? Apakah saya kuat menghadapi cobaan atau masalah yang kecil atau besar seperti ini ya. Gangguan, hambatan, rintangan ya pasti banyak ya. Itulah yang membuat batin kita selalu bergejolak. Semoga ya mitra bajik ya, termasuk saya yang sering mengikuti Sinpasyang ya, kita banyak mendapatkan manfaat ya. Setiap hari menghirup harumnya Dharma ya, kita bisa memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena yang selalu kita pahami dan selalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itulah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif ya. Kita jangan memilih atau berpikiran, berucap, bertindak hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kalau kita selalu berpikir yang baik, berpikir yang positif, berucap yang positif, dan berbuat yang positif ya, alam semesta akan menjadi positif ya. Maka dari itu ya sutra trata ya selalu kita dengar, selalu kita simak bersama dari bab 1 sampai nanti bab terakhir ya 28 bab ya. Itu ya setiap pembabaran master ya pasti mengandung prinsip kebenaran ya. Cuma ya cara penyajiannya, penjabarannya, penyampaiannya ya berbeda-beda ya, karena banyak kreasi, banyak inovasi ya yang diberikan supaya kita lebih mudah memahaminya, kita juga lebih mudah mempraktikkannya. Banyak metode terampil yang diberikan
dari ceramah-ceramah Master ya. Itu saja ya. Eh, Amir dan Sunari Sesyung, Kangen, Amir dan Sunari Sesyung, Kangen Sesyung Seciemen. Ya, Ya, kan Kan ya. Ini Gunawati Sucie. Jadi ini salah satu juga moderator ya, Sesyung Sunadi, yang ada Kaki Langa semuanya. ya itu jangka sesiung Ya, itu juga resen ya. itu juga Kaki Lang juga lah. Hmm. Silakan Sesyung Mike Mohok Ernest. dengan orang sendiri ya. Di sini forum nasional, Syong. Ya, oke lah. Sebenarnya ini saya mau sharing sedikit ya, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan itu ya, berarti melihat segala sesuatu itu bisa melihat sesuatu dari sisi positif ya. Salah satunya apa? Ini tadi pagi saya mendampingi satu orang untuk ikut sosialisasi relawan baru. Ya, saya harusnya kan ikut yang Muara Karang punya ya. Nah, saya ikut Muara Karang, tapi karena mepet ya udah sosialisasi di tempat lain seperti itulah ya. Ini kebetulan kebanyakan kejadian sering terjadi di lapangan yaitu di Jabodetabek ya, dan ini adalah hal yang lumrah. Di mana ya misalkan sosialisasi relawan ini komunitasnya katakanlah Muara Karang. Muara Karang. Aku yakin semua relawan juga ya ada yang lebih aktif daripada saya. Yuk ajak kayak gitu, ajak ikut sosialisasi. Di mana syarat untuk jadi relawan kan harus sosialisasi lewat 3 kali kegiatan ya. Di mana kalau misalkan saya cek iseng-iseng, domisilinya di mana? Misalkan penyelenggaranya Muara Karang, ya, Keci Muara Karang. Saya cek domisilinya kebanyakan di luar Muara Karang, ya. Katakanlah peserta sosialisasi ada 10 orang. Ya, 90% sampai 10-nya, berarti 9 sampai 10 orang. Walaupun domisilinya memilih di luar domisili di luar Muara Karang, pada pilih ikut Muara Karang. Alasannya karena saya udah diajak si A, saya udah diajak si B, udah kenal, udah nyaman. Nggak apa-apa, walaupun saya tinggal di Kemayoran ke Muara Karang kan jauh ya. Nggak apa-apa, saya tinggal dari Depok, nggak apa-apa, seminggu sekali, ya sudahlah ya. Padahal saya pikirnya reaksi saya itu, aduh, waktunya udah kebuang berapa jam, bensinnya udah keluar berapa, tapi ya sudah itu pilihan mereka, seperti itu. Ya, itu kebanyakan kejadian seperti itu, ya. Tapi itu pilihan masing-masing. Tapi ini kebanyakan sering terjadi. Tapi ini jarang terjadi. Kalau misalkan ini terjadi seperti ini, misalkan sosialisasi yang bikin Muara Karang, 10 pesertanya semuanya orang luar Muara Karang, dan pada saat selesai isi form, semua pilih sesuai dengan domisili yang masing-masing. Andai kata semua pilih domisili masing-masing. Disinilah yang membuat saya agak sedikit kantong ya. Tidak ada berpikir, aduh, udah capek-capek sosialisasi, nggak ada satu relawan masuk Muara Karang, semuanya pada pilih domisilinya masing-masing seperti itu kira-kira. Nggak ada rasa kecewa sama sekali, yang ada mendoakan. Ya udah, kalau memang sesuai domisilinya masing-masing, ya semoga pelatihannya bagus dan berkembang. Seperti itu kira-kira. Dan ini sering terjadi pada saat sosialisasi, tidak ada istilahnya gimana gitu, dan pada saat ya berkumpul ya saya melihat sangat happy sekali ya di relawan Jabodetabek ya. Heheusenya itu sangat kuat sekali. Ya, salah satu contoh realnya itu adalah di sosialisasi. Ya, kalau misalkan orang milih sesuai dengan apa domisili bagus, atau ikut yang mengajak juga bagus. Everything is flexible. Seperti itulah salah satu contoh mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Tadi aku benar-benar kantung sekali lah ya. Jadi kalau misalkan itulah kira-kira yang mau saya sharekan. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Karena ya, salam kebijaksanaan. Ya, Kan ya, Johannes Sesyung. Jadi sebetulnya kalau pandangan saya sih ya untuk tahap awal ya
ikuti jodoh dulu aja. Jadi relawan baru itu ya dia mengikuti jodoh kenalannya ya. Jadi supaya dia betah dulu ya. Jadi ini juga metode terampil. Jadi kalau sudah betah, sudah mendalami Dharma, sudah melakukan praktek, tentunya dia akan kembali ke domisilinya. Itu pandangan saya sih, Sesiong Secip. Jadi ini juga ada relawan senior kita ya, Sesiong Sunardi, yaitu Hoklai Sesiong. Ya, Silakan. Ya, selamat malam, Sesiong Amir, Sesiong Sunardi. Ya, Selamat kita malam, sama-sama Sesiong. relawan lah ya, senior, junior itu hanya sebutan-sebutan saja itu ya. Jadi kata Master juga tadi panjang, pendek, lama, baru, ya jauh, dekat semua itu sebetulnya ya hanya penamaan-penamaan dari kita aja. Sebetulnya nggak ada katanya, nggak ada. Jadi sebelumnya kanan sang Kaiser, kanan semua kita belajar ya. Saya disclaimer dulu bahwa saya juga belajar bahwa saya masih dipenuhi dengan ketidaktahuan. Sebetulnya tadi ya saya ini sharing karena mendengarkan kata Gunawati Seci tadi. Jangan sampai nggak sharing ya, kita harus sharing juga. Karena memang saya sih dari tadi menantikan gitu, barangkali ada yang sharing mengenai batin ini ya. Jadi Seci Gunawati tadi udah mengungkit soal batin, karena memang hendaknya kita sadar bahwa kalau batin itu sebetulnya eh, murni ya, jadi tidak bisa dikotori karena memang nggak ada. Nah, tapi ada, tidak ada tapi ada, tidak ada tapi ada tapi tidak ada. Artinya begitu. Eh, Disebut batin itu hanya sebutan. Batinnya di mana adanya? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Seperti perasaan. Di mana adanya perasaan? Orang bilang sakitnya di sini di dada. Emang di situ ada yang namanya organ yang namanya perasaan? Nggak ada. Perasaan itu juga hanya kata ganti. Perasaan, pikiran. Pikiran di mana? Ada di otak katanya. Yang otak yang mana yang namanya pikiran? Kalau ada amigdala, ada otak kiri, ada otak kanan. Tapi nggak ada yang namanya otak itu pikiran, nggak ada. Jadi pikiran, perasaan, kesadaran, semuanya itu adalah bagian dari batin. Batin. Jadi batin ini ada, terbentuk. Jadi dia itu tidak apa namanya, tidak dilahirkan, jadi tidak musnah, sempumie katanya. Jadi itulah batin kata Master demikian ya. Saya juga masih bingung. Jadi saya juga mengutarakan kebingungan-kebingungan ini. Ya saya kepengen ngajak Sesiong Seci tambah bingung juga ya. Jangan saya bingung sendirian jadinya. Begitu ya. Jadi batin itu tidak berwujud, tidak bisa dicemari oleh rupa kata Master. Jadi batin itu bagaimana bisa kotor? Kan batin nggak ada katanya. Batin itu murni, jernih ya, makanya batin Buddha, itu batin Buddha. Tetapi batin manusia awam sekarang yang sebelum menjadi Buddha, ya, sebelum menjadi Buddha, batin kita itu mudah sekali mengalami istilahnya gejolak. Nah, gejolak. Nah, ya, gejolak. Gejolak karena apa? Karena tadi lima racun, 5 kerisauan, tan sen seman i, ya. Jadi karena ini di batin manusia itu bergejolak karena ada 5 racun ini yang terus memprovokasi, mau meracuni kita, ya. Jadi masuknya dari mana? Dari pintu indera. Nah, masuknya dari pintu indera. Jadi dari pintu indera, dari mata, telinga, hidung, ya, kemudian masuk ke dalam apa namanya bersentuhan ya, namanya bersentuhan. Dibilang masuk juga nggak tahu masuk mana, orang objeknya di depan nggak masuk ya, tetapi objek indera mata melihat objek itu namanya bersentuhan. Lalu signal-signal terkirim ke kesadaran, ada persepsi, ada pikiran, ada yang kesadaran ke-6, ada kesadaran ke-7, ada kesadaran ke-8. Nah ini semuanya adalah proses-proses pergerakan mental atau bisa disebut juga pergerakan batin. Demikian yang saya pahami ini. Makanya saya coba memberanikan diri sharing, barangkali nanti ada Sesiong Seci yang bisa juga mengkoreksi ya apa yang saya pahami ini. Karena kemungkinan salah itu sangat besar ya. Jadi saya kepengen ada Sesiong Seci juga nanti. Jadi kemudian ketika
bersentuhan dengan objek, batinnya bergejolak, lalu kemudian kita akan menentukan pilihan-pilihan, ya. Nah, pilihan itulah yang apa namanya, kalau kita orang yang belajar Dharma, karena kita banyak belajar Dharma, ketika menentukan pilihan kita tentunya tidak lepas daripada ajaran, tidak lepas daripada Dharma, ya. Jadi sehingga pilihan yang kita pilih cenderung, ya, berdasarkan ajaran, artinya tidak menyalahi sila, tidak melanggar sila, cenderung ke sana, maunya ke sana, ya. Tetapi karena saya masih juga sangat awam, ya, kadang-kadang pilihannya itu juga mundur maju, akhirnya pilihannya bisa aja melanggar sila, ya, bisa aja masih melanggar sila, bisa aja masih melanggar apa namanya, garis-garis yang udah ditentukan, ya. Jadi yang udah digariskan, ya, seperti garis apa namanya di pinggir jalan tol itu, ya, atau garis yang putus-putus atau garis lurus, ya, yang nggak boleh disalip, nggak boleh di apa lintasi, kita lintasi juga. Kenapa? Karena ada di sini namanya pengaruh suka dan tidak suka, yang seperti Master bilang, mengatakan, oh aku sukanya ini, aku nggak suka ini. Nah itu, jadi pilihan kita ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan, kita lebih cenderung bukannya berdasarkan ajaran, tetapi berdasarkan suka dan tidak suka. Kalau kita diajarkan tidak memilih-milih pekerjaan umpamanya, ya, kalau master itu mengajarkan udah jangan pilih-pilih pekerjaan, ya, lakukan saja selama semua itu demi kebajikan, ya, kita harus belajar. Kalau nggak bisa apa, belum pernah melakukan PL, ayo ikut PL, ya, rasakan, mengalami, ya, dan mengamati semua, lakukan. Ikut apa kunjungan kasih, ikut survei kasus, ikut semua dianjurkan untuk ikut. Tapi apakah kita semua juga begitu? Enggak. Ada yang, oh saya nggak mau, saya nggak suka, jangan saya nggak suka, saya nggak bisa, jangan, nggak mau, Nah itu adalah semua adalah kalau menurut ajaran yang diajarkan oleh master yang saya pahami, itu juga bagian daripada namanya noda-noda batin kita. Noda-noda batin saya, kalau saya menolak ini, menolak itu, maunya begini, maunya begitu. Berarti saya memilih hanya yang saya suka. Yang tidak suka, saya tidak mau. Ya, dan ketika yang tidak suka disodorin lagi ke saya, muncullah penderitaan. Karena saya menolak. Tapi kalau saya menerima, nggak ada penderitaan. Nggak ada penderitaan. Jadi kalau menerima, batinnya tenang, seimbang, tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi batin yang katanya terkotori. Karena menerima, acceptance, ya, begitu menerima apa adanya, ya dijalanin aja. Nggak ada panjang pendek, nggak ada jauh dekat, jalanin aja gitu. Nggak ada namanya, wah lu susah, nggak, jalanin aja. Susah nggak ada bisa. Master bilang nansing nengsing, nggak bisa, susah dijalanin tapi bisa dijalanin. Ya, artinya apa? Ya jalanin aja. Begitu. Jadi yang saya pahami ya begitu, ya. Kita kalau bertemu masalah, jangan ruwet-ruwet mikirin panjang-panjang. Jalanin aja. Nanti juga akan bertemu solusinya. Nanti juga bisa akan selesai. Kalau kata teman-teman kita yang lain itu, semua akan menjadi indah pada waktunya. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Nah itu juga artinya kalau kita mau jalanin aja. Tapi kalau kita nggak mau jalanin, kita mikir yang ruwet. Kan kalau begini begitu. Nanti kalau begitu jadi begini. Mendingan jangan begini supaya nggak jadi begitu. Nah, bolak-balik. Demikian. Ya, jadi kalau udah demikian itu, nah akhirnya tambah ruwet, tambah pusing, mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Orang bilang, yuk, iya dong, belum terjadi, tetap dong kita harus bikin rancangan, perencanaan, bagaimana solusinya, bagaimana mengatasinya, bagaimana ini ya, konsekuensinya dan lain-lain. Ya boleh, tetapi tidak melekat di sana. Karena itu belum terjadi. Yang harus difokuskan adalah di saat ini. Lalu kalau kita pusing sama yang begini begitu, gimana dong? Emang juga kita takut, kita juga khawatir, gimana? Ya, kekhawatiran itu bisa kita atasin dengan satu pikiran, kalau memang saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi akhirnya dampaknya masih bisa jadi demikian, itu adalah karma saya. Nah, barulah di sini kita ngomongnya karmanya, itu adalah karma. Dan
Orang bilang itulah takdir. Manusia berusaha, Tuhan punya kuasa katanya. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, tetapi nanti hasilnya yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus terima. Karena kalau kita merasa tidak bisa terima, itulah penderitaan. Menolak, penderitaan. Mendapatkan apa yang tidak kita suka, itu penderitaan. Makanya kita belajar selalu memunculkan rasa sukacita. Ketika mendengarkan orang sharing, munculkan rasa sukacita. Mendengarkan master, munculkan rasa sukacita. Melihat relawan baru, junior-junior, apapun datang masuk, kita sukacita. Ini adalah mereka yang angin-angin segar, ya, bibit-bibit baru, sukacita. Dan kita harus mendampingi mereka agar bibit-bibit baru ini tidak dipatok ayam, ya, agar bibit-bibit baru ini tidak terbawa angin pergi lagi, harus ditemani, didampingi. Dan itu semuanya harus memunculkan sukacita. Kalau yang memunculkannya, aduh capek ya. Kenapa sih mesti saya yang nemenin mereka? Kenapa sih gue lagi? Kalau sudah begitu, yang munculnya duka cita. Ya bukan sukacita, duka cita. Itu penderitaan. Jadi ketika kita menolak, pasti ada suatu saat saya sering juga menolak. Nggak mau saya begini, tapi karena sudah tidak ada lagi orang lain yang mau mengerjakan, ya udahlah, oke lah saya kerjain. Nah, tetapi begitu saya terima, saya sudah tidak boleh lagi merasa kenapa sih harus gue terus. Nah, kalau begitu terus, akhirnya saya akan menjalaninya dengan bersungut-sungut, dengan rasa tidak senang hati. Yang susah saya sendiri. Jadi begitu saya terima, harus saya jalanin, harus saya praktekin sampai selesai dan dengan sepenuh hati juga. Gitu. Walaupun awalnya saya tidak suka, tapi saya nggak boleh memelihara ketidaksukaan itu sambil melakukan. Nah, itu namanya batinnya terkotori, batinnya tercemari. Walaupun nggak ada batin yang bisa dikotorin, karena batin itu nggak ada katanya. Nah, ini memang demikian ya. Jadi makin pusing kan ya dengarnya ya, nggak ada tapi bisa terkotori, tercemari, batin demikian. Jadi memang apa namanya, batin itu yang kita latih adalah batin dan jasmani kan. Batin dan jasmani itu yang kita latih. Nah, jadi melatih batin itu ya selalu belajar menerima apa adanya. Belajar menerima apa adanya. Dan kita tahu ada ketidakkekalan, ada namanya duka, ya, duka anicca anatta. Nah, itu duka anicca anatta. Jadi usang uwo i hukum. Masa bilang gitu tadi. Ya, jadi duka adalah penderitaan. Penderitaan kenapa? Karena kita menolak. Ya, kita hanya ingin yang kita suka, tidak menginginkan yang kita tidak suka, nggak mau. Ya itu semuanya adalah penderitaan. Jadi Ivan Singso juga itu juga penderitaan. Maunya mencintai ini, maunya membenci yang ini, tidak suka yang itu ya. Ini dendam, ya, ini budi, ya, terlalu memilah-milah, memilih-milih gitu ya. Itu akan memunculkan penderitaan. Jadi kalau batin yang tenang, seimbang, netral dan tidak mudah bergejolak, artinya tidak melekat kepada orang yang dicintai, tidak melekat. Ya, tidak melekat sehingga ketika harus berpisah, dia akan merelakan. Memang hidup ini adalah anicca, tidak kekal. Ya, pasti ada pertemuan, bisa ada perpisahan. Bukannya senangnya hanya bertemu, ketika berpisah nangis 7 hari 7 malam, nggak percuma. Ya, mau nangis 7 bulan juga tetap aja berpisah gitu umpamanya ya kalau sampai berpisah mati. Nah, demikian. Jadi itulah yang harusnya saya tuh belajar terus ini gitu ya, bahwa anicca di setiap saat, di setiap hal, di setiap peristiwa selalu ada kejadian itu. Anicca, tidak tetap, tidak kekal. Napas ada masuk, ada keluar. Nah, berarti kan tidak tetap. Kalau masuk terus nggak keluar-keluar nggak mungkin. Jadi ada masuk, ada keluar. Ya semua sama. Di apa anicca itu tubuh kita ada dari apa ini dari muda menjadi tua, menjadi tua. Jadi kalau tidak mau terima tua nggak mungkin. Bisa ada caranya ya dengan oplas dengan macam-macam, tetapi tetap akan menjadi tua juga. Oplas itu hanya untuk sementara, sebentar saja, menyenang-nyenangkan saja. Ya begitu udah senang sebentar, nanti tambah eh, eh, tidak senang lagi. Penderitaan datang. Aduh, yang kemarin sudah saya buat bagus-bagus, kok sekarang jadi begini lagi. Nah, kok sekarang jadi begitu lagi. Ini demikian ya. Jadi kita harus betul-betul tahu bahwa ketidakkekalan itu ya selalu ada di dalam
setiap fenomena yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Pikiran kita aja tidak kekal ya. Jadi pikiran tidak kekal, hidup itu ada sen lau ping se, ada ya lahir tua sakit mati, kemudian ada chen chu huai kong, ada terbentuk ya, terus berlangsung, rusak dan lenyap. Nah, ini adalah anicca. Ada duka, duka yaitu tadi karena bertemu dengan yang dicintai atau tidak ingin berpisah dengan yang dicintai, itu adalah penderitaan. Dan anatta tanpa aku adalah sebenar-benarnya bahwa kita itu hanya unsur-unsur padat, cair, angin, dan api ya. Jadi tidak ada apa-apanya. Suatu saat kita sudah musnah ya, tidak ada apa-apanya lagi. Jadi jangan terlalu melekat kepada tubuh jasmani. Yang penting dijaga kesehatannya agar tubuh jasmani ini bisa dimanfaatkan untuk banyak melakukan kebajikan, bisa dimanfaatkan untuk melatih diri. Ya, jadi untuk melatih diri, untuk melatih batin juga perlu jasmani, karena batin dan jasmani walaupun terpisah tapi menyatu, ya. Walaupun menyatu tapi terpisah, ya, karena di dalam jasmani nggak ada batinnya. Nah, tetapi kalau ada jasmani ada batinnya, katanya. Itu ya. Ini kan membingungkan ya, batin dan jasmani. Jadi kalau nggak ada jasmaninya, batinnya juga nggak ada. Nah, gitu. Jadi karena ada ini maka ada itu, karena ada itu maka ada ini. Kalau tidak ada itu nggak ada ini. Kalau nggak ada ini nggak ada itu. Demikian yang saling bergantungan, sebab dan akibat. Jadi kalau 12 ini ada seingin pak, kita belajar ya karena ada awija, karena ada kekotoran, karena nanti ada pasa, ada ini, wah terus berentet sampai 12 muter-muter di sana. Demikian ya sesung sece. Jadi demikianlah kita sama-sama belajar. Mohon kalau ada kata-kata yang salah dimaafkan dan dikoreksi. Kalau yang ada yang apa, yang baik, yang bagus ya silahkan disimpan. Terima kasih. Kanan semuanya sejak malam. Ya, kanan Sesiong. Ya, Ya, ini Sesiong Holai tadi terlalu merendah ya Sesiong ya. Sesiong ini seperti air yang menyerap ke dalam tanah itu, meresap ke dalam itu, rendah itu. Ya Sesiong ya. Jadi Iya. kalau hidup ini memang jangan ada apa ya, tapi hidup ini apa adanya ya Sesiong ya. Humble ya. Humble ya Sesiong. Sesiong Hotla itu ini menjelaskannya ya. Iya. Jadi kita juga sangat kangen ya, karena setiap relawan itu ya punya kemampuan ya masing-masing, ya punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau Sesiong Hotla ini dia menjelaskannya itu dengan ya kosakata yang sangat kompleks, sangat banyak, jadi mudah dipahamin gitu. Ya, cuma ada ya tadi mengenai misi-misi suci ya. Jadi memang untuk relawan baru, ya semua misi suci itu perlu dijalanin gitu. Ya, jadi dalam menjalankan semua misi ini, ya tentunya suatu saat setelah lama dijalanin, tentunya suatu saat relawan tersebut, ya tentunya bisa menjadi kanpu. Ya, kanpu itu menjadi lebih bertanggung jawab. Jadi ya relawan tersebut perlu memilih ya misi apa yang dia mau tanggung jawabin gitu. Ya pemahaman saya seperti itu. Jadi awalnya memang semua misi suci itu perlu dipelajari dan dijalanin, tetapi kalau sudah akan memikul tanggung jawab sebagai kanpu, tentunya salah satu misi tersebut perlu difokuskan. Oke, Sesiong Sunardi kita sudah tinggal 10 menit. Kita lanjut dengan Kuis ya. kuis ya. Ya. Oke, Sesiong. Saya baca dari 1 ke 6 dulu, Boleh. dilanjutkan Sesiong dari 7 ke 12 ya. Siap, Sesiong. Kan Sesiong. Oke, ini cara menjawab kuis ya. Ini semua Sesiong sudah paham ya. Jadi dan juga nama ya, nama peserta mohon dicantumkan komunitasnya agar memudahkan tim Sinfak Siang ya merangkum pemenangnya. Oke, lanjut Sesiong. Oke, ini hadiah. Tina Seci ada nggak ya hadir? Ya, Sesiong. Kan Ini Tina didonasi Seci. oleh Sesiong sendiri ya. Ambil Sesiong. Iya. Kan Kan Seci.
Kan Susyung. Jadi para pemenang kuis hari ini ya 12 bungkus mie cingse ya didonasi oleh Amil Susyung. Tacia, semoga ini mendengar Dharma mengobatin batin ya, tapi juga kita harus sehat dengan makan makanan cingse yang dibuat oleh sepuh. Tacia. Ya, kan ya Dinas Cie. Jadi ini barang-barang Cingse ya, itu semua dari Taiwan ya. Jadi Master mempunyai hak cipta. Jadi tentunya semua yang barang dari Taiwan itu Master ada sebagai hak cipta ya, ada hak yang diterima oleh Master dan Master selalu mengembalikannya dalam bentuk angpau ya ke seluruh dunia ya kepada semua lerawan yang memikul tanggung jawab ya sebagai relawan pengurus. Oke, lanjut. Ini sesi host. Oke, ini di kuis nomor 1 ya tentang keteguhan si kucing. Pertanyaannya, pikiran manusia bagaikan air danau. Jika kita tidak mengusiknya, air danau akan sangat tenang. Air danau yang tenang ini diumpamakan sebagai A. Kekayaan manusia, B. Kemakmuran manusia, C. Usia kehidupan manusia, D. Batin manusia yang tenang, E. Kegelapan batin manusia. Oke, ini udah close ya. Jadi kita lihat jawabannya adalah D. Batin manusia yang tenang. Oke, lanjut kuis nomor 2 tentang biksu yang memohon keringanan. Mengapa biksu memohon keringanan kepada Ananda? A. Biksu tersebut pengikut Devadatta yang setia. B. Biksu tersebut hanya ingin tahu kebenaran di belakang kejadian ini. C. Biksu tersebut tidak memahami secara penuh apa yang sebenarnya terjadi. D. Biksu tersebut dimintai tolong oleh Devadatta untuk meminta kemampuan dari Buddha. Biksu tersebut ingin Devadatta keluar dari sangha. Oke, saya cek. Sudah close, silakan. Jawabannya adalah ya, biksu tersebut ingin Devadatta keluar dari sangha. Kita lanjut di kuis nomor 3 tentang emas dan ular berbisa. Emas sebagai ular berbisa. Apa yang menyebabkan itu menjadi berbahaya? Saat timbulnya dari diri seseorang. Ya, A. Ketamakan, B. Jerawat batu, C. Kesukacitaan, D. Rasa rendah diri, E. Komedo. Yang nomor 3, jawabannya sudah close. Kita lihat jawabannya adalah ketamakan. Ya. Baik, kita lanjut di kuis nomor 4 tentang energi kebaikan dari sila. Jika menaati 5 sila, apa yang akan terjadi? A. Keinginan dapat langsung terkabul. B. Diberikan keberuntungan materi. C. Dikelilingi oleh 12 bidadari. D. Menjadi tokoh keagamaan. E. Dilindungi oleh 25 dewa. Ini nomor 4 sudah close. Kita lihat jawabannya adalah ya, dilindungi oleh 25 dewa. Kalau kita menaati 5 sila.
Kita lanjut di kuis nomor 5. Resep mujarab apa yang diberikan oleh tabib Buddha kepada dunia? A. Menerapkan dharma di orang banyak. B. Menghafal dharma dan naskah sutra. C. Melantunkan doa dan dharma. D. Menyalin dharma. E. Menyebarkan kegaiban dunia. Banyak yang dijawab A. Sudah close. Kita lihat jawabannya adalah menerapkan dharma di orang banyak, yaitu A. Oke, kuis nomor 6. Laut kebijaksanaan didapatkan dengan cara apa? A. Mendengar dan mengetahui. B. Memahami dan menyadari. C. Mengendapkan dan memahami. D. B dan C benar. E. A dan B benar. Banyak yang menjawab E. Oh, 6 sudah close juga. Kita lihat jawabannya adalah E. A dan B benar. Selanjutnya kuis nomor 7 dipersilakan Sunadi Sesiong Kanten. Oke, kanan sosial. Dari manakah asal relawan suci yang bernama Jihui dan Jisi berasal? A. Afghanistan. B. Yordania. C. Iran. D. Irak. E. Mesir. Kita hitung mundur ya. 5, 4. Sesiong sudah Udah close close. ya. Oke, udah close ya sosial. Oke, jawabannya Yordania ya sosial. Oke, next. 8. Bantuan apa yang diberikan untuk pengungsi Irak di Yordania? A. Selimut dan rumah. B. Obat dan rumah. C. Bahan pangan dan selimut. D. Rumah dan selimut. E. Bahan pangan dan obat. Oke, close. Sudah close. Sudah close ya. Ya. Oke, jawabannya Sesiong C. Ya. Ini jaringan sepertinya kurang bagus ya. Sun. Oke, jawabannya C ya. Bahan pangan dan selimut. Oke, next 9. Di bawah ini adalah 5 kekeruhan, kecuali A. Pandangan, B. Kalpa, C. Kejayaan, D. Usia, E. Noda batin. Oke, close. Jawabannya kejayaan ya. Oke, next. Selanjutnya, di manakah kita dapat menemukan naskah sutra berikut ini? Kondisi batin hening dan jernih, tekad yang luhur dan luas, serta teguh tak tergoyahkan hingga miliaran kalpa. A. Sutra agama. B. Sutra batin seorang anak. C. Sutra awatamsaka. D. Sutra makna tanpa batas. E. Sutra trataya. Oke, close. Udah close ya. Oke, jawabannya D. Sutra makna tanpa batas. Oke, next. Selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan 4 batin tak terhingga atau Catwari apramanani? A. Kebijaksanaan, keberanian, cinta kasih, dan belas kasih. B. Maha cinta kasih, maha belas kasih, maha sukacita, dan maha keikhlasan. C. Sila, samadhi, dana, dan kebijaksanaan. D. Kesabaran, giat, bersemangat, cinta kasih, dan keikhlasan. E. Samadhi, dana, sukacita, dan belas kasih. Oke, close. Udah close ya? Oke. Nah, jawabannya B, maha cinta kasih, maha belas kasih, maha sukacita, dan maha kebijaksanaan ya. Oke, next selanjutnya. Apa arti 6 paramita? Oh, ini harusnya banyak udah tahu ini ya. A, kebijaksanaan, keikhlasan, cinta kasih, kesabaran, giat, bersemangat, dan samadhi. B, dana, sila, samadhi, sukacita, cinta kasih, dan kebijaksanaan. C,
Dana, sila, kesabaran, giat, bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan. D. Sila, samadhi, sukacita, kesabaran, cinta kasih, dan kebijaksanaan. E. Dana, samadhi, giat, bersemangat, kesabaran, ikhlas, dan kebijaksanaan. Oh, udah close ya, Sesyong Sejaya. Banyak yang menjawab Jawabannya, sih. ya, sudah, iya, oke. Jawabannya C ya, banyak yang udah paham ya, Sesyong Sejaya. Oke, Kangen ya, Sesyong Sejaya. Oke, sambil Hmm. menunggu direkap pemenang, Nah, ada yang mau sharing ya, Sesyong ya? ya. Jawab ini. Ya, ini Sesyong Herianto. Ada buka mic. Oh, Sesyong Herianto ya, ada mau sharing, Sesyong? Maaf, terpencet. Oh ya, nggak apa-apa, Sesyong. Kangen. Nah, Sesyong Amirsu ya, tadi saya mau sikapi dikit ya, tadi dari yang sharing-sharing yang sudah yang diurai tadi ya, Sesyong ya. Nah, Baik, itu Sesyong. 5 racun itu dari kesombongan itu di dalam keseharian kita itu kalau memang kita ah, lepas dari kesadaran kita itu ya selalu ya bisa kita langgar ya sila. Nah, tadi di salah satu kuis Sesyong ada perhatiin saya lihat ya ketika kita bisa memurnikan sila ya menjaga sila dengan baik. Nah, itu jawabannya tadi mendapat perlindungan dari 25 dewa ya Sesyong ya. Iya, tadi Nah, saya juga ada nah itu, perhatikan. jadi itu salah satu wujud contoh kita bisa melihat ya. Jadi banyak kebajikan yang terus kita bisa buat itu bukan hanya para dewa mungkin Sesyong ya, mungkin yang lebih tinggi ya. Jadi ada banyak manfaatnya yang bisa kita dapat lah kalau melatih diri ya, membina diri gitu ya Sesyong ya. Benar, Iya. benar Sesyong. Itu ada hubungannya ke ini ya. Ada satu istilah law of extraction gitu dia. Oh, law of attraction ya, kekuatan Ya, pikiran ya Sesyong ya. ya benar. Oke, Oh, ini ini udah keluar ya. ya, saya bacakan 1 sampai 6 dulu ya, Sesyong. Oke, silakan Sesyong. Ya, jadi selamat ya kepada dari Palembang ya, Sally Secie. Dilanjut juga dari Palembang, Elia Sunalin Secie. Dan dari Pluit, Jakarta, Vincent Salim Sesyong. Wah, juga dari Palembang, Meli Wanusi Secie. Dan yang kelima juga dari Palembang, Elita Secie. Dan yang keenam, Bun Beng Sesyong ya, dari Binjai Medan. Selamat ya. Dan lanjut, Sesyong Sunardi. Oke, yang pemenang ketujuh ya, Ati Gunawan Secie ya dari Medan. Yang ke-8 tuh Elena Secie Medan. Nah, kemudian yang 9 nih Mina Secie Medan ya. Ini Tanjung Balai juga Sesyong nih. Yang ke-10 Lensen Sesyong ya, Barat 1. Nah, selanjutnya Yeni Lau Secie dari Jambi. Dan yang terakhir itu Dona Adriani Secie dari Barat 1 ya Sesyong ya. Oke, jadi Ya. ini di antara Sesyong Secie sebagai pemenang, ya, ini berhubung jam sudah 9, ya diberi kesempatan 1 orang bagi Sesyong Secie yang mau sharing, silakan raise hand. Kalau kita tunggu beberapa saat ya. Ini kalau minta di raise hand, belum ada yang Malu-malu semua Sesyong ya. ya. Oke, kalau belum ada mungkin kita lanjut di pembacaan kosakata aja ya, Ya, Sesyong Sunardi. silakan. Ya, silakan Sesyong. Ya, jadi kangen ya Sesyong Secie. Jadi kita lanjut ya ke pembacaan kosakata. Sing Miao Lian Hua, Shin Faxiang Yihui, Kosakata Shin Faxiang, Bab 16, Panjang Usia Tathagata, episode 1536. Hendaknya sadar kalau batin semula adalah mendalam dan hening abadi. Pada tanggal 9 Juni 2024.
Zhu xin, batin yang berdiam. Rou tuan xin, batin jasmania, daya, jantung. Qin kan qin, yin wu suo zu, sheng qi xing. Sutra intan, hendaknya memunculkan batin yang tiada kemelekatan pada apapun. Xie tu, racun jahat. Ti qiu yi, bola dunia, globe bumi. Qi yong, memudayakan, memberi peran. Pu mei, tidak kaburakan, memahami jelas. Kanan syukur-syukur, wan shang hao, 感恩呀，我们的小菩萨ya. Jadi baik师兄师姐,感恩ya sudah mengikuti ya, kita belajar bersama ya memahami Dharma sampai dengan sekarang ini, dan kita sama-sama ya memberikan penghormatan kepada Master dan Buddha. Daja请起立，请合掌，向佛及上人及上人心里问心，再问心，三问心，祝福大家，阿弥陀佛。 感恩semuanya. Ya, kan Sư姐, kan 明天见ya. Besok pagi mulai ketemu lagi kita. Selamat malam. Ketemu besok pagi. Iya.